Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji Permana. Saya di sini akan memberikan penjelasan terkait tugas yang sudah diberikan oleh dosen Pak Mardi, begitu terkait program SASL atau dalam hal ini kita akan membuat sebuah kalkulator yang mana fungsinya ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sederhana saja. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan dua kita akan menggunakan satu activity yang mana nanti ada dua file, main activity dan XML-nya. Begitu, desainnya seperti ini. Saya sudah siapkan semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan saja detailnya seperti apa, alurnya seperti apa, saya akan jelaskan. Oke, pertama saya akan membuat tiga text view, ya, 1, 2, 3. Yang pertama ini nanti akan kita gunakan untuk menampung hasil dari perhitungan matematik. Yang kedua, ini sebagai judul saja. Lalu di sini masing-masing kita gunakan hasil yang di sini juga kita berikan ID juga, meskipun nanti tidak terlalu bermanfaat untuk proses kali ini. Dan ini juga kita berikan ID juga. Lalu ada dua ID text, yaitu kolom pertama dan kolom kedua. Ini akan kita berikan ID input 1 dan input 2. Nah, nantinya angka-angka yang akan dihitung secara matematik akan di-input di dalam ID text ini. Oke, lanjut. Ada 4 button bawah ini. Yang pertama ID-nya ada tambah, dan di dalam teksnya kita berikan simbol plus. Lalu tombol kedua, button kedua, kita berikan ID kurang. Kita berikan juga simbol minus. Selanjutnya button kali, yang di sini kita berikan simbol X atau silang atau berkalian, ya, bisa jadi. Lalu untuk yang keempat, buttonnya adalah kita berikan button ini dengan simbol bagi dan ID-nya juga bagi. Pembagian titik dua maksudnya sini, ya. Oke, lanjut. Kita akan menjelaskan tentang main activity-nya. Yang pertama di sini ada inisialisasi terkait variabel, ya, yang tadi sudah kita buat di XML-nya. Kita find dulu, artinya kita inisialisasi dulu dengan variabel-variabel yang ada di main activity, sehingga nanti pada prosesnya kita bisa tinggal panggil saja, gitu. Tujuannya isi itu. Ada text view 1. Text view ini untuk untuk menampung hasil, ya, tadi yang sudah kita jelaskan. Kita ambil ID-nya dari XML, yaitu hasil. Lalu ada input 1, input 2. Tombolnya ada tambah, kurang, kali, bagi. Nah, kebetulan saya berikan nama yang sama dengan ID yang ada di XML, supaya untuk memudahkan kita saja. Sebenarnya ini kalaupun mau kita ganti dengan minus, plus, yang lain, gitu bisa. Tidak ada bermasalah di sini. Ini bebas, ya. Ini tidak harus sama dengan ID yang ada di sini. Lalu lanjut, kita akan beranjak ke langkah ketika masing-masing button ini diklik, ya. Kita gunakan function yang bernama set on click listener. Artinya ketika tombol itu diklik, maka code-nya yang ada di bawah akan berjalan. Nah, yang berjalan apa? Misalnya, yang berjalan apa? Yang dipanggil apa? Button yang tambah ini. Jadi ketika buttonnya diklik, begitu, ya, maka akan programnya akan berjalan. Lanjut, di sini kita berikan satu variabel yang bernama jumlah. Ini dengan tipe data string, kita kosongi saja. Nantinya kita akan gunakan sebagai penampung data dari perhitungan matematik. Oke, lanjut.
kita gunakan function if jika view-nya ini diklik, ya, gitu. Lalu kita ambil ID dari tambah ini di sini juga ya. Lalu kita akan buat inisialisasi tiga variabel masing-masing x, y, z. Kita gunakan untuk perhitungan matematika. Oke, yang x kita gunakan import data double, parse double, lalu kita ambil dari input atau edit text yang pertama, yang ID-nya input 1. Lalu berikutnya sama, kita tapi ambil dari edit text yang kedua, yang berikutnya input 2. Setelah itu, ya, kita buat satu variabel z, kita jumlahkan dari kita jumlahkan variabel x dan y yang tadi sudah berisi angka dari edit text itu. Setelah itu lanjut kita masukkan jumlah di sini. Kita panggil lagi variabel jumlah yang tadi kosong. Kita isi dengan variabel z. Lalu kita tampung atau kita tampilkan variabel jumlah ini di dalam apa namanya tadi, edit text view hasil ya. Jadi set text itu untuk merubah text view begitu ya. Yang isinya adalah variabel dari jumlah. Yang mana jumlah tadi adalah dari hasil penjumlahan x dan y yang ada di dalam variabel z. Oke, lanjut. Untuk pengurangan juga sama gitu ya. Sorry, kita coba dulu ya yang tadi penjumlahan ya. Coba kita masukkan angka 5 tambah 2 sama dengan kita Oke, hasilnya 7 sesuai dengan perhitungan matematiknya, dengan logikanya. Lanjut, kita beranjak ke pengurangan. Sama ya, kita panggil dulu button-nya, button kurang. Jika button kurang diklik, itu maka programnya dijalankan. Sama, kita buat satu variabel yang nantinya akan kita buat untuk set text view-nya. Kita berikan nama minus, kita kosong saja, lalu kita beranjak ke variabel yang sama seperti tadi ya, x, y, z. Tujuannya sama juga untuk mengambil input text 1 dan input text 2, input 1, input 2. Itu lalu kita masukkan perhitungan matematiknya di sini. X kurang Y, tampung di dalam variabel Z. Oke, minus sama dengan ini ya tadi ya, string value of Z. Lalu hasilnya kita masukkan di dalam text view hasil. Kita gunakan function set text. Oke, lanjut. Kita coba. Oke, hasilnya 3. Sama ya. Lalu untuk kali, ya, kali juga sama. Untuk variabelnya kita buat kalikan, misalnya. Yang berbeda di sini juga sama ya tadi seperti tadi operatornya saja. Kalau bisa saya ulangi lagi, jadi kalau di sini ada plus, di sini minus, lalu di sini ada perkalian ya, x kali y sama dengan z. Secara logika sama, urutannya sama. Dan yang terakhir adalah, oh sorry, kita coba dulu ya. 10. Oke, 5 kali 2 sama dengan 10. Oke, sesuai ya. Lanjut kita ke bagi. Bagikan di sini juga sama, kita panggil buttonnya bagi dulu. Lalu kita gunakan variabel bagikan, kita kosongin juga. Nah, perhitungan matematiknya di sini, x bagi y, operatornya seperti ini, slash ya, x bagi y, kita tampung di variabel z. Lalu di dalam variabel z kita masukkan value dari z yang tadi sudah dihitung di dalam perhitungan sini. Kita masukkan ke sini, lalu set text ya, menggunakan variabel bagikan untuk ditampilkan di dalam text view hasil. Kita coba, misalnya kita ganti angka 6, gitu. Oke, 3, sesuai ya. Kalau koma bagaimana? 6 bagi 4.
seharusnya 1,5. Oke, tidak masalah. Kenapa? Karena kita menggunakan tipe data double gitu. Ini untuk menghindari error-error yang terjadi karena kita tidak menggunakan error handling sama sekali ya. Jadi ini pure program yang sangat simpel. Itu penjelasannya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.